Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSPB, berjumpa lagi kita di podcast Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Yang pada kesempatan ini program kita adalah Meet the Expert. Expert yang kali ini berkenan untuk berbincang-bincang bersama kita adalah Dr. Elis, spesialis paru, yang merupakan ahli dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yang akan berbincang-bincang mengenai COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, kita masih di era COVID-19, pandemi ini masih belum berakhir, masih banyak sekali kejadian-kejadian COVID-19 yang terjadi dan berangkat dari klaster keluarga. Kita akan mengulas banyak hal mengenai klaster keluarga dengan ahlinya Dr. Elis, spesialis paru. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat sore. Sehat ya, Dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Alvin. Alhamdulillah. Baik. Semoga diberikan kesehatan semua ya, Dok ya. Amin. Terima kasih, dokter. Beliau ini memang semangatnya tidak pernah turun dalam merawat pasien-pasien pandemi, dalam merawat pasien-pasien COVID. Jadi beliau sangat menginspirasi sekali untuk petugas-petugas kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dalam menanggulangi pandemi COVID ini untuk selalu tetap semangat dalam bekerja. Dokter, sebagaimana kita ketahui bersama kan, pandemi COVID ini masih berlangsung, Dok. Jadi sebagaimana kita ketahui juga bahwa angka kejadian pandemi COVID, angka kejadian infeksi COVID di Balikpapan atau di Indonesia khususnya adalah tidak lain dan tidak bukan juga disuplai oleh kejadian di lingkungan keluarga. Betul. Nah, kira-kira dokter, mungkin ada yang bisa dokter sampaikan dulu, mungkin terkait mengawali perbincangan kita hari ini berkaitan dengan klaster keluarga itu seperti apa, dokter? Ya. Terima kasih Dr. Alvin. Memang salah satu ini subunit terkecil ya di lingkungan kita itu adalah keluarga. Keluarga ya, Dok ya. Kalau apa sih klaster keluarga itu sendiri? Klaster keluarga itu apabila satu anggota keluarga di dalam unit keluarga itu mengalami apa yang namanya COVID-19. Nah, di situ resiko untuk menularkan dengan yang lainnya sangat besar, Dr. Alvin. Kenapa kok bisa seperti itu? Wajar, apalagi kalau kita tidak memegang teguh protokol kesehatan. Contohnya, pasien dengan atau suspek ataupun probable ataupun sudah terkonfirmasi COVID-19 tapi dia tidak merasa bahwa dirinya sakit ya, itu yang paling sering istilahnya OTG. Kalau dulu ya OTG, kalau dulu ada OTG, PDP, sekarang sudah ganti ya Dokter Alvin ya. Ada suspek, ada probable, ada kontak erat, kemudian ada terkonfirmasi. Kalau dia ngerasa tidak sakit, tapi dia dari luar rumah, ini resiko sekali. Resiko sekali ya, Dok. Sangat sekali. Apalagi dia datang tidak melakukan protap. Apa sih, Dok, yang awal-awal bisa dilakukan kami sebagai orang yang bekerja di luar rumah ya? Kan intinya sebenarnya kalau kita edukasi ya, itu jangan keluar rumah kalau tidak penting. Tapi kalau ini menyangkut masalah ekonomi ya, Dokter Alvin ya, mau nggak mau dia harus bekerja di luar rumah. Tapi untuk meminimalisirnya dengan cara apa? Kalau mau pulang ke rumah, tolong semua barang yang kita pakai, semua barang yang kita bawa, bersihkan dulu. Kemudian cuci bajunya yang dipakai, langsung dicuci. Mandi bersih ya, bersihkan diri dulu, keramas ya, mandi dan sebagainya. Kemudian baru bertemu anggota keluarga yang lain. Tapi jika ada anggota keluarga yang sangat rentan resiko ya, yang termasuk rentan ini seperti apa aja, Dok? Usia tua, anak-anak ya, kemudian orang dengan komorbid ya. Orang dengan komorbid ini hati-hati. Apa yang harus dilakukan orang yang sering keluar rumah? Tolong jaga apa? Jaga jaraknya, pakai masker, batasin interaksi. Kita kan harus pegang VDC, masih ingat VDC ya? Ventilation, durasi sama jarak. Ya, kalau ini kita pegang, insya Allah ya dalam klaster keluarga akan diminimalisir.
Ventilasi seperti apa? Lingkungan di rumah dibuka jendelanya, pintu terbuka, udara keluar masuk, ventilasinya bagus ya. Durasinya, kalau kita berpikir durasi semakin lama kita kontak ya Dokter Alvin, berarti kan resiko makin besar ya. Makin besar ya, Dok, gitu. ya. Terus jarak semakin kita dekat berarti resikonya jauh lebih besar, apalagi tidak menggunakan APD yang benar. Itu. Baik, Dokter, berkaitan dengan klaster keluarga ini juga, ini kan banyak bahwa di antara seperti yang tadi dokter sampaikan adalah bahwa salah satu anggota keluarga itu ada mungkin kadang-kadang tidak menyadari bahwa salah satu anggota keluarganya itu merupakan OTG atau tanpa gejala tadi. Nah, sebetulnya faktor-faktor yang bisa dalam konteks adalah untuk mendeteksi secara dini kasus-kasus OTG ini seperti apa sebetulnya, dokter? Apakah ada penanganan khusus yang perlu dilakukan ataupun tindakan khusus yang perlu dilakukan untuk bahwa orang-orang yang tadi mungkin anggota keluarga yang memang ada interaksi berinteraksi di luar rumah itu adalah kita deteksi dini mungkin dengan pemeriksaan seperti apa, Dok? Meskipun dia adalah kasusnya tanpa ada gejala. Gimana, Dok? Terima kasih. Jadi ini yang sangat sulit ya, kita sebagai klinisi aja kadang-kadang sulit. Ini OTG, apalagi yang OTG yang bergejala aja kita menegakkannya juga susah gitu. Intinya sekali lagi saya tidak henti-hentinya bicara bahwa virus maksudnya COVID-19 ini merupakan penyakit 1000 wajah. Ini ya, kita kadang-kadang melihat dia tanpa gejala, silent symptoms ya. Tapi intinya kita harus berpikir apa saja sih, Dok, dari anamnesa yang harus kita tegakkan. Yang pertama, ada nggak riwayat bepergian? Ada nggak kontak erat ya? Kalau kontak erat, Dokter Alvin mungkin sudah tahu ya, siapa aja, tidak semua orang dibilang kontak erat. Betul. Jadi orang tidak menggunakan APD yang benar, berjarak kurang dari 1 meter, kemudian dia durasi bertemu lebih dari 15 menit, seperti itu kita harus berpikir ini kontak erat dengan orang probable, suspek ataupun terkonfirmasi. Itu. Terus yang kedua, Dok, apa saja gejalanya? Kita mulai dari anamnesa, kita lihat apa aja. Dia bayangkan dari ujung atas sampai bawah itu bisa menjadikan dia adalah simptom dari COVID-19 yang tidak dirasa orang. Ya, tidak dirasa. Contohnya, Dok, saya itu cuman pusing-pusing, vertigo dan sebagainya. Itu kan, ini kan bukan COVID ya. COVID pikirannya adalah pasti ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Pasti bayangannya, saya nggak batuk, Dok, saya nggak sesak, Dok, saya nggak demam. Ternyata itu bukan simptom, itu hanya salah satu. Jadi banyak simptom. Jadi gitu. yang seperti tadi dokter sampaikan ya, jadi sahabat RSPB semua bahwa yang namanya COVID ini adalah 1000 wajah, meskipun salah satu wajahnya adalah yang tanpa gejala tadi ya, Dok ya. Salah satunya tanpa gejala. Jadi memang kewaspadaan dari anggota keluarga untuk jangan sampai menyebarkan ke anggota keluarga, terutama adalah anggota keluarga yang memang rentan. Ini adalah faktornya adalah dengan pemakaian APD, menjaga jarak tadi gitu ya, Dok ya. Jadi dan intinya menerapkan pola-pola hidup sehat ya, Dok. Betul. Intinya penularan ini bisa kita batasi dengan cara kita tetap pegang teguh protokol kesehatan. Kalau untuk pemeriksaan, kadang-kadang orang awam, Dok, saya perlu nggak ini rapid test atau apa? Perlu digarisbawahi, pemeriksaan COVID ini banyak ya. Dalam arti yang pertama mungkin dari anamnesa, pemeriksaan fisik apa aja yang bisa kita lakukan, minimal foto ronsen ya. Kemudian laboratorium penanda infeksi dan sebagainya, kita bisa lihat ada leukosit yang menurun, kemudian limfosit yang menurun, kemudian monosit yang meningkat, CRP yang meningkat. Salah satunya itu kalau dari minimal pemeriksaan. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Intinya kalau orang berpendapat, Dok, rapid saya itu non reaktif, jadi saya itu bukan tidak bisa jadi patokan ya, Dok ya. Jadi intinya rapid itu bukan untuk penegakan diagnostik, tapi rapid itu adalah untuk screening ya, Dok ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan tadi parameter pemeriksaan laboratorium yang tadi dokter sampaikan, seperti misalnya penanda infeksi seperti leukosit, apakah
dan juga limfosit ataupun CRP, itu apakah memang juga akan muncul atau akan memberikan gambaran yang khas pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang tanpa gejala tadi, dokter? Oke, kalau pada orang gejala jarang ya, Jarang ya, dokter dok, ya? Alvin, apalagi yang di depan pasti sering tahu ya kalau kayak gitu itu kadang ini false-nya di situ. Kadang semua lab bagus, kemudian foto toraks normal, tapi tetap gold standar pemeriksaan adalah PCR. PCR ya, Gitu. Kalau sudah mengarah ke situ, gejala sudah ada, sudah terkonfirmasi, mau tidak mau kita tetap harus melakukan evaluasi karena virus ini kalau sudah masuk ke tubuh kita, memang ada beberapa pemeriksaan yang harus kita evaluasi per 3 hari. Contohnya fungsi liver biasanya naik. Banyak pertanyaan bahwa dulu saya nggak pernah punya gula darah. Tiba-tiba. Sebelumnya ya saya nggak punya masalah liver, tapi kok sekarang setelah saya kena COVID kok ketahuan semua ya dok. Ini bisa dua kemungkinan. Mungkin dulu tidak medical check up dengan benar ya, jadi nggak ketahuan baru terpantau gitu. sekarang gitu ya, dok, ya istilahnya. Terus setelah dilakukan pemeriksaan di sini semua ketahuan, atau karena memang murni virus ini. Dampak dari virus COVID itu bisa, sendiri, iya. virus coronanya itu sendiri, dokter ya. Nah, dok, tadi ada sempat disampaikan bahwa untuk pasien-pasien yang tanpa gejala berkaitan juga dengan penunjangnya ini agak susah. Jadi memang kontrolnya adalah untuk jangan sampai menyebarkan kepada anggota-anggota keluarga, baik itu yang rentan ataupun yang non rentan juga kemungkinan kalau misalnya dengan faktor kekerapan paparan tadi kan kemungkinan juga akan terjadi penularan ya, dok ya. Nah, berarti kontrolnya di sini adalah hal-hal yang perlu disampaikan ya, dok, biar mungkin sahabat-sahabat RSPB juga bisa paling tidak memahaminya adalah dengan tidak separuh-separuh. Kalau misalnya bukan berarti tanpa gejala itu tidak akan menyebarkan gitu, dok. Mungkin hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan meskipun kita kan tidak tahu nih bahwa OTG itu kalau tidak dipastikan lewat PCR ya mungkin tidak akan tahu, tapi potensi penyebaran itu, menularkan itu kan sama anggota-anggota yang lain, anggota keluarga yang lain kan tetap terjadi, dokter. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa tetap kita lakukan, dok, untuk meminimalisir untuk penularan supaya itu jangan terjadi? Oke. Para sahabat RSPB, intinya adalah kita harus aware dengan diri kita sendiri dulu ya. Kemudian sayangilah keluargamu, jangan membawa pulang virus ini ke rumah. Itu intinya. Dengan cara apa? Kalau merasa kontak dengan banyak orang, bekerja di luar rumah, benar-benar kita yang harus mawas diri. Jangan sampai karena merasa tidak sakit, tidak punya gejala, tidak merasa sakit apapun, tapi pulang dengan cara biasa saja. Yang pertama, tetap pegang teguh protokol kesehatannya. Itu tadi ya, dok, harus. Jadi datang pulang jangan menyentuh. Kalau sayang tidak perlu harus berpelukan, harus berciuman atau apa gitu ya. Intinya pada saat pulang ya, kondisikan tubuh kita bersih baru bertemu dengan keluarga yang lain. Itu dulu yang utama. Yang kedua, di luar rumah maupun di dalam rumah jangan pernah namanya kendor dengan protokol kesehatan. 3M ya, teman-teman, 3M harus benar-benar ditegakkan. Memakai masker, mencuci tangan ya, kemudian menghindari kerumunan. Ini harus dipegang maupun di dalam rumah, di luar rumah. Yuk kita sama-sama kita menyongsong new era ya, era baru ini ya. Era baru sudah nggak seperti dulu lagi, tapi percayalah semua butuh proses. Tuhan memberikan ini ujian ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin kita lebih bersihan lagi ya, dokter ya. Baik. Jadi belajar kebersihannya jadi lebih disiplin ya, dok ya. Tapi gitu. Tentunya ini bukan hanya untuk tenaga kesehatan saja. Yaitu tadi bahwa yang namanya peran dari seseorang, terutama orang yang memang di dalam anggota keluarga itu sendiri, dia banyak melakukan aktivitas keluar karena kita tidak tahu pasti yang interaksi kita dengan kita pada saat kita beraktivitas di luar rumah itu kita tidak tahu status kesehatannya tadi ya, dok ya. Jadi tetap baik itu di luar rumah pun tetap menerapkan yang namanya 3M tadi, menjalankan protokol kesehatan, begitu juga pada saat di dalam ya, dok ya. Protokol kesehatan itu tetap dijaga. Cuman kan gini, dok. Problemnya adalah banyak ini juga berkaitan dengan stigma. Bukan stigma, berkaitan juga dengan kadang-kadang
anak-anak tidak sekolah gitu ya kan, semuanya di rumah gitu ya kan, aktivitas bahkan pekerjaan pun sekarang ada yang istilahnya WFH, dilaksanakan dari rumah gitu. Nah ini kan adalah memberikan kesempatan untuk yang namanya terjadi penyebaran itu menjadi lebih besar kan dok. Nah betul. Ya kalau misalnya kondisinya seperti ini, apalagi kalau misalnya kadang-kadang karena sudah antara keluarga itu sudah saling jenuh gitu ya kan, biasanya adalah kadang-kadang mulai ada yang namanya protokol-protokol kesehatan tadi disiplinnya kendor gitu ya kan. Nah terutama kalau misalnya ada kayak misalnya kadang-kadang ada rasa tidak enak nih di antara keluarga kalau misalnya baru bertemu ataupun ada yang bertamu. Nah itu mungkin tetap bahwa yang namanya protokol kesehatan itu di dalam konteks seperti itu juga tetap harus dilakukan ya dok ya. Iya tetap. Jadi memang ada protokol yang tentang klaster keluarga ya, itu betul-betul dinilai. Yang pertama adalah jumlah keluarga ya. Semakin banyak jumlah keluarga berarti makin banyak resiko penularannya. Kemudian ternyata apa? Luas rumah juga dipengaruhi. Betul ya, karena itu mempengaruhi jarak kan, nanti jarak. Jadi luas rumahnya juga semakin terlalu berdempitan, tiap hari bertemu. Ya, kontak terus seperti itu juga mempengaruhi. Kiat khususnya apa yang biasanya mendasari pada orang-orang WFH, daring ya untuk anak-anak itu, yang pertama kalau memang ruangan masih banyak ya, usahakan setiap bekerja dalam waktu lebih dari 2 jam itu di lokasi yang berbeda ya. Ventilasi terbuka. Kemudian pada saat bertemu itu pun kalau bisa memang berjarak, atau kalau enggak yang suka keluar rumah atau yang berkontak dengan yang lain itu benar-benar harus pakai masker seperti itu. Kalau memang toh harus bertemu, apa yang harus dilakukan ya seperti itu, protokol tetap dilakukan ya. Kemudian yang kedua olahraga. Olahraga ini penting ya dok ya. Penting banget. Dok, apa yang harus saya lakukan olahraganya? Terserah. Itu juga dok. Terserah mau apa, sukanya apa. Saya lari-lari boleh nggak dok lari, tapi saya pakai masker. Ya itu hati-hati juga pada pasien kondisi berlari ya, aktivitas berlari menggunakan masker. Tanpa masker pun ventilation itu ya akan berkurang juga kan, keluar masuknya udara. Jadi kalau pakai masker gimana dok? Ya pasti akan berkurang. Takutnya apa? Sinkop ya? Pingsan ya dok ya. Gitu, hipoksia. Ngap ya, pastinya ngap dulu ya, hipoksia dulu ya. Boleh nggak dok lari, maskernya dilepas? Boleh. Justru pada saat lari tidak usah pakai masker. Tapi yang dibahayakan bukan larinya yang nggak pakai masker, berhenti lari ngobrol sama temannya. Itu. Dan juga mungkin pengaruh pada saat berolahraga ini dok. Kalau misalnya banyak kan sekarang olahraga itu bentuknya adalah dalam satu wadah komunitas ya. Dok, ya. Nah kalau misalnya jarak lari, mungkin misalnya kita berbicara tentang olahraga lari antara teman itu, apakah perlu ada jarak, tetap menjaga jarak tetap juga? 1-2 meter. Tetap itu ya dok, 1-2 meter ya dok ya. Dan juga walaupun tidak usah pakai masker karena memang udara berada di udara terbuka. Betul. Gitu. Pada saat kondisi kita berlari ya, kita berlari 1-2 meter berjarak seperti itu, sebenarnya yang berbahaya itu pada saat berhenti kumpul. Di situ malah justru titik lemahnya ya dok ya. Terus makan-makan. Di situ karena kesempatan pada saat kita makan-makan, ngobrol itu adalah tidak menggunakan APD ya dok ya. Baik. Dok, nah yang berikutnya adalah kalau misalnya nih, kayak misalnya pasien-pasien yang sebelumnya dia adalah berada di lingkungan keluarga yang sehat, gitu ya kan. Tapi dia adalah belum tentu juga ini dia bervirus gitu ya dok ya, membawa virus gitu ya. Tapi dia memang aktivitas rutin dengan aktivitas pekerjaannya dia, bekerjanya masih tetap keluar rumah gitu ya kan, ataupun mungkin ada aktivitas lain yang memang di luar pekerjaannya dia menuntut dia harus keluar rumah. Pada saat dia kembali gitu ya kan, apakah orang-orang yang ada perlakuan khusus tidak selain menggunakan tadi ya misalnya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,
apakah juga mungkin misalnya dia harus, kalau misalnya memang ideal dia Isolasi. tempat tidurnya terpisah, ataupun mungkin pada saat selain juga pada saat dia berinteraksi menggunakan APD, misalnya menggunakan masker minimal, apakah perlu juga mungkin pada saat tidur juga mungkin tetap pakai masker atau bagaimana, Dok? Tadi yang sudah dijelaskan, sebenarnya jika memungkinkan luas rumah itu luas ya, terus banyak kamar dan sebagainya, kalau bisa memang sebisa mungkin mereka sendiri-sendiri ya, dalam arti namanya self isolated ya, isolasi sendiri, kemudian semuanya sendiri, alat makan, alat mandi jangan campur. Ya, intinya saya selalu menekankan pada semua teman-teman, dan anggaplah walaupun dia temanmu, walaupun dia rekan kerjamu, anggaplah dia suspek. Itu menurut saya lebih aman ya, Dok, ya. Over diagnostic, over perception ya, tapi kita aman dalam arti anggaplah semua sama dalam arti ini bisa jadi membawa, atau kalau enggak bisa jadi saya yang saling melindungi. Dari saling melindungi ya, berangkat dari perasaan seperti itu, kita sama-sama saling menjaga, saling merasa, tidak berarti saya bukan berarti itu jadi pembenaran bahwa saya nggak pernah bertemu kemana-mana, karena kan banyak sekarang nih pasien-pasien ataupun orang-orang yang datang ke rumah sakit karena takut diidentifikasi sebagai corona. Tapi mereka adalah ini nggak pernah kemana-mana. Nah, padahal bukan tidak mungkin anggota keluarganya tadi yang memang mobilisasinya tinggi. Betul, kadang-kadang itu justru anak-anak mereka, jadi ibu bapaknya di rumah dengan kondisi punya komorbid, datang stroke atau apa, tiba-tiba terdiagnosa COVID, jadi ngerasa bahwa kalau dibawa ke rumah sakit nanti ibu saya, bapak saya di-COVID-kan gitu ya. Nah, ini juga jadi betul-betul kawan-kawan ya, atau pemirsa semuanya, tolong stigma masyarakat ini dihilangkan. Kita mendiagnostik seseorang harus ada protapnya. Tidak semua orang ada dasarnya, dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Jadi tidak serta-merta kita semua di-COVID-kan, tidak. Pada saat memang terjadi sudah diagnosa COVID, tidak usah serta-merta kayak nanti keluarga saya kucilkan seperti itu. Masih ada stigma di masyarakat juga seperti itu ya, Dok ya. Iya, harapan saya sih stigma itu bisa hilang, dalam arti kita merangkul orang, menyayangi mereka, mencintai mereka, tidak harus melalui berpelukan, berjabat tangan dan sebagainya, cukup dalam arti kita meluapkan perhatian pada mereka. Ya. Jadi kalau ada orang yang di tetangganya isolasi, jangan dicemooh. Ya, justru kamu butuh apa gitu kan? Kita sebagai kehidupan bersosial itu juga memang tetap bisa dilakukan dalam seperti di luar negeri sudah jalan tuh. Harapan kita di sini juga, yuk teman-teman yang lain pemirsa semuanya, kalau ada yang seperti itu jangan kita malah jauhin. Dalam arti jarak dijauhin memang betul ya, tapi jangan dikucilkan gitu ya, Dok ya. Kalau di sana ada yang isolasi mandiri, mereka menyiapkan dari makanan, maunya apa, kenapa? Ditakutkan orang isolasi pengen apa, pergilah nasi padang, belilah belanja. Wah, itu yang bukan tidak mungkin, itu sudah terjadi di lingkungan kita sekarang dan ya, Dok itu terjadi banget. Dan saya waktu itu, karena memang mungkin bisa yang tanpa gejala tadi kan bisa mampir beli pecel mungkin atau gimana. Itu bayangan ini. Nah, sempat waktu itu ada salah satu pasien gitu, ternyata dia mantan isolasi mandiri. Terus saya cerita waktu kemarin isolasi mandiri makannya gimana, karena istrinya dirawat di sini waktu itu, dia isolasi mandiri di rumah gitu. Saya tanya, ya beli Dok, beli di mana? Saya bilang gitu, ya beli akhirnya oh my God, ya. Kenapa nggak minta tolong atau apa, ditaruh di depan atau apa? Dok, saya nggak enak, tetangga saya seperti itu. Ya, kadang-kadang masih memang stigmanya di masyarakat memang masih belum bisa diterima secara penuh ya, Dok ya. Kadang-kadang masih ada yang mungkin dikatakan ini sebagai aib lah, atau sehingga masyarakat yang lain menjauhi. Benar. Terus ya memang kita itu terbiasa ya, budaya kita itu adalah silaturahmi itu harus kumpul-kumpul, harus ketemu
ketemu, harus cium tangan, berjabat tangan, berangkulan. Untuk sekarang era baru, harapan itu jangan dulu deh ya sampai kita mengatasi ini semua, karena dengan kita melakukan virtual aja ya, itu jauh lebih aman. Tetap aja apa yang kita inginkan tersampaikan. Esensi dari silaturahmi itu tetap masih bisa dapat ya dok. Iya betul. Baik. Harapannya seperti itu. Jadi sahabat RSPB ingat, kita belum berakhir ya, pandemi ini belum berakhir. Jangan kasih kendor dengan 3M-nya, betul-betul harus kita pegang teguh protokol kesehatannya. Ternyata angka tidak pernah turun ya. Jadi melihat seperti ini, yuk kita tingkatkan kewaspadaan kita ya. Jangan kasih kendor, jangan melihat udah setahun sudah bosan atau buang jauh-jauh itu. Lihatlah di lingkungan kita yang lain, tenaga medis juga sebenarnya udah lelah ya dok ya, sangat lelah gitu, tapi mereka berjuang buat kalian semua. Kalian semua di luar juga harus berjuang untuk keluarga kalian. Pastikan Anda semua sehat. Ya. Baik, terima kasih sekali dokter. Baik sahabat RSPB, mungkin demikian bincang-bincang kita dalam program Meet the Expert kali ini bersama Dr. Elis Fitriani, spesialis paru dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Akhir kata, saya Alvin. Saya Dr. Elis Fitriani, spesialis paru, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan